asal mula dibentuknya sebuah program bernama Rumah Tahfiz. Artinya Rumah Tahfiz ini adalah pencetus awal berdirinya sebuah rumah tahfiz yang berguna untuk memudahkan para anak-anak kita yang memang masih perlu bimbingan dan masih belum punya kesempatan untuk memasuki sebuah pesantren, tapi tetap ingin memiliki hafalan Quran yang kuat, maka kita fasilitasi di dalamnya. Dan kemudian secara karakteristik anak-anak kita di sini pun beraneka ragam dan berasal dari berbagai macam wilayah serta provinsi. Juga kita memfasilitasi utamanya adalah tentang anak-anak yatim hebat. Tentunya di sini adalah yatim duafa dan kemudian juga yang memang benar-benar masuk ke dalam kategori fi sabilillah. Nah, maka dengan ini kami langsung membawa ustadz kita, guru kita bersama. Ini kayaknya fansnya banyak ibu-ibu nih, Ustaz. Bapak-bapaknya ini ngawal ibu-ibunya. Bercanda, Pak. Ya, alhamdulillah mungkin bapak ataupun ibu sudah sering melihat beliau tampil di televisi, kemudian juga di kajian-kajian dan kemudian di YouTube. Beliau berasal dari Bogor, ya. Jadi alhamdulillah bisa berhadir. Sulit untuk mendapatkan jadwal beliau ini karena yang menginginkan bukan hanya kita yang ada di Surabaya. Jadi kita harus benar-benar tag dari mulai Oktober, Bapak dan Ibu semuanya. Dan alhamdulillah Allah perkenankan bersama dengan kita semua sudah hadir di hadapan kita Ustadz Hilman Fauzi. Semoga dengan hadirnya kita di sini menambah ilmu, dan setidaknya bukan hanya ilmu yang memang ibu bawa, tapi tidak lepas dan diamalkan setelah ba'da kajian kita. Itu mungkin perkenalan dari kami. Dan sekali lagi yang paling utama adalah kami mengucapkan terima kasih kepada DKM Masjid Al-Milah dengan seluruh pengurus yang ada, termasuk Pak Istianto. Mohon maaf, benar Pak ya? Iya, jangan sampai saya disuruh pulang habis ini gara-gara salah menyebutkan nama DKM. Alhamdulillah sekali lagi ucapan terima kasih kami, karena kami telah diizinkan untuk kita berkolaborasi dalam bentuk dakwah yang insya Allah juga nantinya kita akan melakukan penawaran kebaikan kepada Bapak dan Ibu pada akhirnya untuk bisa bersama-sama, baik dengan Ustadz Hilman dan kemudian Rumah Tahfiz Center, untuk benar-benar mengembangkan program Rumah Tahfiz. Kurang lebih itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh jamaah dan DKM Masjid Al-Milah Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pesan aja tolong berikan tempat yang terbaik untuk hari ini, ya. Karena untuk hasil bakar ini akan kita sumbangkan untuk Yayasan Quran Mahmuah. Tolong berikan yang terbaik. Demikian untuk selanjutnya kajian akan kita mulai. Untuk Ustadz Hilman Fauzi, tafadhol Ustadz. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Boleh sama-sama? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi
wassalam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Angkat kedua telapak tangan kita. Kita berdoa kepada Allah sebelum kita memulai ta'lim kita pada sore ini. Semoga majlis ilmu kita menjadi majlis yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah duduknya kita mengangkat derajat hidup kita. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sayangi kami semua yang hadir sore ini ya Allah. Cintai kami semua yang hadir sore ini ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jadikan majlis ilmu kami sore ini setiap langkahnya menghapuskan dosa-dosa kami. Jadikan majlis ilmu kami sore ini setiap duduknya mengangkat derajat hidup kami. Ya Allah, jika sore ini ada yang sedang gelisah, tenangkan hati kami ya Allah. Jika ada yang sedang punya masalah, angkat masalah kami ya Allah. Jika ada yang sedang sulit, tunjukkan jalan keluar terbaiknya ya Allah. Jika ada yang sedang sakit, sembuhkan penyakitnya. Jika ada yang punya aib, tutup aib-aibnya. Jika ada yang punya hajat, kabulkan hajatnya. Ya Allah, tambahkan ilmu kami, tambahkan hikmah ke dalam hati kami. Jadikan hidup kami lebih baik setelah kami taklim di sore hari ini. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang datangnya banyak tapi jawab salamnya kurang semangat ini. Ahilman doakan yang jawab salam semoga panjang umurnya. Yang jawab salam mudah-mudahan tambah sehat badannya. Mudah-mudahan tambah banyak rezekinya. Yang punya hutang, ada yang punya hutang? Ada yang punya hutang? Yang mana orangnya? Yang punya hutang didoakan semoga cepat lunas hutangnya. Ada yang belum menikah di sini? Ada? Ada yang belum nikah? Yang mana? Bapak jangan ngacung ya Pak ya, karena wajah saya tahu Bapak sudah menikah ya.
Ustaz doakan yang belum nikah ketemu jodoh yang soleh, amin. Ketemu jodohnya yang hatinya baik, amin. Ketemu jodohnya orang kaya, amin. Minimal anaknya orang kaya, anak satu-satunya, bapaknya udah tua, sawah dan asetnya banyak di mana-mana, dan kabarnya bapaknya punya penyakit jantung. Jadi memang nungguin warisan ini sepertinya. Mudah-mudahan yang hadir sore ini Allah angkat derajatnya, amin. Mudah-mudahan semua yang berkumpul Allah kelak masukkan ke dalam surganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah cereme, buah kesemek. Cakep ya, jawab ya. Buah cereme, buah kesemek. Rame tapi kayak ngambek ya. Allahu akbar walillahil hamd. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamadatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita doa sebelum mulai kajian ini. Kita baca doa ketika masuk bulan Rajab. Ahilman sekali, Bapak Ibu sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati dan kita takdimi para alim, para ulama, para kiai, para ustaz, para ajengan, para tokoh yang mohon izin Adinda tidak sebutkan satu persatu, termasuk seluruh pengurus masjid Al-Millah, betul? Tolong aminkan sama-sama, semoga masjid ini Allah rahmati. Semoga masjid ini Allah berkahi. Semoga masjid ini Allah jaga dalam kebaikan. Dan semua yang berhimpun di dalamnya Allah istiqomahkan dalam ketaatan. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu, coba kalau saya panggil ibu jawab iya aa gitu ya. Ibu, bapak. Ini dari suaranya sepertinya Ustadz bisa merasakan siapa yang paling tertekan hidupnya ya. Coba ibu, bapak. Semakin yakin ini yang hadir siapa yang paling banyak masalah ini kelihatan ini, Masya Allah. Bunda, ayah, bapak ibu, teman-teman sekalian yang hadir sore ini, Ahilman berharap kepada Allah
Mudah-mudahan yang hadir sore ini Allah panjangkan umurnya. Mudah-mudahan semua yang hadir makin disayang sama Allah dalam hidupnya. Dan yang paling penting, tentu majlis kita sore ini mengundang rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka tidak ada kata yang pantas di awal kita ucapkan kecuali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sore ini hakul yakin pertemuan kita sudah diizinkan, ditakdirkan, bahkan jauh sebelum ini telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz, sehingga kita semua bisa berkumpul sore ini. Betul apa betul? Iya apa iya? Jadi kalau saya tanya, tolong jawab yang keras. Siapa yang melembutkan hati kita? Siapa yang meringankan langkah kita? Siapa yang memudahkan pertemuan kita? Siapa yang mengumpulkan kita? Siapa yang mempertemukan kita? Hakul yakin jawabannya adalah Allah. Semut hitam bertempat di batu yang hitam, muncul di malam hari di sebuah gua yang hitam. Mata kita mungkin tidak bisa melihat semut itu, tapi hakul yakin Allah tahu keberadaan semut itu. Betul apa betul? Daun kering berjatuhan dari pohonnya, berserakan di atas tanah. Kita mungkin tidak bisa menghitung berapa jumlah daun yang jatuh itu, tapi Allah tahu persis berapa jumlah daun yang jatuh itu. Iya apa iya? Maka mohon maaf, yakini dalam hati, pahami dalam ingatan kita, sadari dalam pribadi kita masing-masing, bahwa tidak ada yang hadir hari ini dalam kehidupan kita kecuali semuanya dari siapa? Kecuali semuanya takdir dari siapa? Allah. Maka mohon izin, luruskan niat kita, bersihkan hati kita. Pertemuan kita sore ini harus diniatkan untuk siapa? Allah. Bunda sayang, teteh sayang, jangan apa? Ibu, teteh ya semua, kalaupun kita ngaji sore ini, jangan niatnya hanya untuk ketemu sama Ustadz Hilman. Setuju? Niatnya harus karena siapa? Allah. Hati-hati ya, berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Catat status hari Minggu itu ya. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Makin berharap sama manusia, makin sakit hati. Betul? Makin bersandar ke manusia, pasti makin kecewa. Setuju? Kata Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah radhiyallahu an, aku pernah merasakan semua kepahitan hidup, dan tidak ada yang paling pahit aku rasakan kecuali saat hati terlalu berharap kepada manusia. Maka mohon maaf, belajar sore ini jangan terlalu berharap kepada manusia, sakit. Ibu yang punya suami, jangan terlalu berharap sama suaminya. Halo. Ibu yang punya suami, jangan terlalu berharap kepada suaminya. Kenapa Ustadz? Sakit hati. Bapak jadi suami, jangan terlalu berharap sama istrinya. Kenapa? Rungsing. Banyak yang kita pikirin. Coba saya belajar dulu sementara ini, mohon izin ya. Seorang istri, kenapa seorang istri itu harus taat sama suaminya? Apa jawabannya? Halo, masih hidup apa enggak? Coba, kenapa seorang istri harus taat kepada suaminya? Oh, berarti udah sering dengar kajian saya ini ya. Karena perintah Allah. Dah itu aja. Seorang istri taat sama suami, jangan karena agar suami sayang sama kita, jangan. Yang ada sakit hati, betul? Karena ada istrinya udah baik, tapi suaminya nggak baik. Ada atau tidak? Banyak. Di sini ada orangnya yang begitu, yang kayaknya dari hati gitu banget. Mohon maaf, kalau begitu niatnya, sakit hati atau tidak? Sakit. Seorang suami
Kenapa seorang suami harus memberi nafkah kepada keluarganya? Karena perintah Allah itu saja. Kalau itu yang kita pahami, maka apapun yang kita kerjakan pasti ujungnya mengantarkan kebahagiaan. Makanya kalau ditanya, kenapa ya hidup kita kurang bahagia? Biasanya karena hati terlalu berharap kepada manusia. Cinta karena paras ada expirednya, betul? Sekarang ganteng, besok biasa saja. Ganteng cantik mah tidak menjamin kebahagiaan, betul? Jawab, betul apa betul? Ganteng itu tidak menjamin kebahagiaan. Setuju? Apalagi jelek. Yang ganteng aja tidak menjamin kebahagiaan. Cantik tidak menjamin kebahagiaan. Kaya menjamin kebahagiaan? Tidak. Coba pilih. Kaya gelisah, miskin tenang. Kaya gelisah atau miskin tenang? Tidak ada pilihannya yang tadi. Pasti jawabannya adalah kaya tenang, betul? Khusus ibu-ibu, punya suami ganteng menggelisahkan atau abstrak menenangkan? Pilih yang mana? Saya nggak mau bilang jelek ya, bilangnya abstrak. Pasti jawabannya ganteng menenangkan, betul? Berarti rumusnya bukan tentang kayanya, bukan tentang gantengnya, tapi tentang tenangnya, betul? Nah sekarang pertanyaannya, yang ngasih tenang itu siapa? Yang ngasih hati ini lembut itu siapa? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah hatimu akan menjadi tenang. Maka ini rumus ya. Tolong siapin kameranya. Buat status hari Senin ini siapin ya. Ini rumus nih. Jangan minta senang, tapi minta tenang. Karena yang senang belum tentu tenang, tapi yang tenang pasti senang. Ulangi. Siapin kameranya. Buat status besok di TikTok ya. Nanti pakai lagunya Sang Dewi. Ya bagus itu di situ ya. Jangan minta senang, tapi minta tenang. Karena yang senang belum tentu tenang, tapi yang tenang pasti senang. Jangan minta senang. Kalau hanya minta senang, senangnya dikasih, tenangnya belum tentu dapat. Tapi kalau minta tenang, hidupnya cukup. Hidupnya cukup. Kadang kita nggak usah minta banyak, yang penting cukup. Karena yang banyak belum tentu cukup, tapi yang cukup itu pasti banyak. Betul? Hidup cukup mah enak. Pas mau beli rumah, cukup. Pas mau ganti kendaraan, cukup. Mau jalan-jalan ke Turki, cukup. Mau haji umroh tiap tahun, cukup. Mau beli kendaraan baru, cukup. Bayar SPP anak sekolah, cukup. Ibu gak usah minta rumah yang besar, cukup ada kolam renangnya, cukup 3 tingkat. Ibu gak usah minta suami yang ganteng. Yang ganteng itu berpotensi menyakitkan hati. Coba Ustadz mau tanya, ibu mau gak punya suami kayak Ustadz Hilman? Kan baru dikasih tahu barusan pelajarannya ya. Ibu mau nggak punya suami kayak Ahilman? Jawab jangan. Jangan mau. Kenapa? Karena Ahilman udah pasti nggak mau sama ibu ya. Udah terima yang ada aja. Karena kadang yang bikin hidup tidak bahagia bukan karena keadaannya, tapi karena tidak menerima apa yang Allah berikan dalam hidupnya. Betul? Jangan minta senang, tapi minta tenang. Karena yang senang belum tentu tenang, tapi yang tenang pasti senang. Coba saya mau tanya,
Udah tahu belum doa agar dikasih kecukupan? Doa ini dianjurkan oleh Nabi untuk dibaca setiap hari Jumat pada asar. Udah tahu belum? So, ahilman sekali, Bapak Ibu sekali. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Perhatikan terjemahannya ya, bagus sekali. Allahumma kfini, ya Allah cukupkan aku, bihalalika dengan apa yang engkau halalkan, an haramika daripada engkau haramkan. Jauhkan aku daripada apa yang kau haramkan. Ini rumus. Yang halal pasti cukup, yang haram tidak akan pernah cukup. Status hari Selasa. Yang halal pasti cukup, yang haram tidak akan pernah cukup. Teman-teman yang akhwat, yang ikhwan, yang milenial, mohon izin. Anda senang sama seseorang, tapi Anda belum menikah, maka mohon maaf. Kalau itu diikutin terus, nafsunya nggak terbendung, ujungnya jadi dosa. Betul? Tapi kalau nikah yang awalnya haram jadi halal. Dan dengan halal itu pasti cukup. Makanya mohon maaf, kalau ada orang yang melakukan sesuatu sebelum halal pasti menggelisahkan hati. Coba lihat. Ada mungkin di antara teman-teman yang pernah berharap sama seseorang. Aku anggap dia akan jadi rumah, ternyata hanya singgah. Mungkin status hari Rabu itu. Aku harap dia akan jadi rumah, ternyata hanya singgah. Betul? Aku harap dia akan jadi teman hidup, ternyata hanya numpang hidup. Ada sakit hati. Aku teh berharap dia akan jadi tulang punggung, ternyata tulang lunak. Ada. Jadi capek. Yang haram tidak akan pernah cukup, yang halal pasti. Maka ini rumus juga. Semua syariat Allah itu pasti baik. Jadi kalau ada perintah dan kita menjalankan perintah itu, pasti mengantarkan kebaikan. Kalau ada larangan dan kita tinggalkan larangan itu, berarti pasti akan mendatangkan kebaikan. Betul apa betul? Wa aghnini, dan kayakan aku, bifadlika, dengan karuniamu, amman siwaka, daripada aku bergantung kepada selainmu. Ini doa dianjurkan dibaca hari apa? Jumat ba'da asar. Bukankah itu waktu mustajab? Betul? Dan ini juga kata para ulama, doa agar cepat lunas hutang. Yang punya hutang ada? Yang mana tadi orangnya? Maka izin Allah ya, hari ini siapa yang melembutkan hati kita? Siapa yang meringankan langkah kita? Siapa yang mengumpulkan kita? Kalau pertemuan ini semua karena Allah, maka kudu dijadiin duduknya kita makin dekat sama Allah. Jangan, mohon maaf ya, jangan kemudian ibu ngaji, bapak ngaji, senang sama ustadznya. Jangan sampai jadi cinta sama ustadznya. Harus cintanya sama siapa? Allah. Ini mah sama Allah lagi ditutupin aja aib-aibnya. Lagi dikasih casing sehingga yang kelihatannya yang bagus-bagusnya aja. Maka jangan jadi tambah senang sama penceramahnya, harus jadi tambah dekat sama siapa? Allah. Maka ada satu doa lagi nih, bagus sekali. Doa agar setiap amal kita mengantarkan ridho dan surganya Allah. Coba kita baca lagi ya. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Baca doa ini ya, agar setiap amal kita teh untuk dapat ridho dan surganya Allah.
Yang di sini mau masuk surga? Kok kayak nggak yakin gini sih? Mau masuk surga? Coba yang keras. Yang mau masuk surga, angkat tangan, katakan saya. Bapak-bapak nggak mau ini teh. Coba. Siapa yang mau masuk surga? Siapa yang mau masuk surganya surga Firdaus? Siapa yang mau masuk surganya sekeluarga? Siapa yang mau masuk surganya sekarang? Saya mah mau sekarang mah bener, kalaupun diizinkan sama Allah. Belum tentu nanti mah masuk surga. Insya Allah ya, mudah-mudahan seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia. Seperti inilah nanti Allah kumpulkan kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Ayah, bunda, bapak, ibu, senang sekali Ahilman minggu sore ini bisa hadir di Sidoarjo. Betul? Ini namanya apa? Sidoarjo. Masya Allah. Saya tadi pagi ada acara di Bangkalan di Madura. Kemudian sore ini di Sidoarjo. Nanti mohon doanya jam 7 harus kembali ke Jakarta. Karena besok pagi harus live di Trans TV. Di Islam Itu Indah. Jadi saya tuh Masya Allah, ini tidurnya belum maksimal. Karena kemarin teh baru pulang ke rumah sampai jam 2 malam. Dari Bandung, Cikarang, Bekasi, Karawang, kemudian ke Bogor. Tadi pagi jam 4 subuh udah berangkat dari rumah, berangkat ke Surabaya. Jadi Masya Allah capek banget. Capek gak kira-kira? Capek, tapi pas lihat jamaah Sidoarjo, capeknya Ustadz Hilman langsung hilang ya. Kenapa? Karena Ustadz lihat ini wajahnya calon ahli surga semua. Jangan amin dulu ya, karena saya baru bilang calon ya. Calon tuh banyak yang gak jadi biasanya. Enggak. Ahilman doain betul ya Allah. Doain ya, mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat. Karena di antara lelah yang disukai oleh Allah, salah satunya adalah lelah saat kita berjalan di jalan Allah. Saya ulangi, salah satu lelah yang dicintai oleh Allah adalah lelah saat kita berjalan di jalan Allah. Maka bunda, teteh, ayah, teman-teman sekalian, semua yang hadir, hidup kita di dunia ini tidak lama, sebentar, betul? Hidup ini bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir kehidupan, justru mati itu adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Dunia ini bukan tempat tinggal kita, tapi dunia ini adalah tempat meninggal kita. Maka mohon izin ya, kalau kita bicara tentang kehidupan dunia, setidaknya ada 4 yang harus kita pahami tentang sifat kehidupan dunia. Ada berapa? 4. Yang pertama, dunia ini waktunya singkat dan cepat. Itu dunia. Di dalam Al-Quran berkali-kali Allah ingatkan kita tentang waktu. Betul apa betul? Banyak sekali ayat yang Allah gunakan untuk bersumpah atas nama waktu. Coba kita perhatikan. Dari waktu fajar, wal fajri. Naik waktu subuh, was subhi idza tanaffas. Naik waktu duha, wad duha. Naik waktu siang, wan nahari. Naik waktu asar, wal asri. Naik waktu malam, wal laili. Berkali-kali Allah ingatkan kita tentang waktu. Kenapa? Allah ingin sampaikan, manusia, hidupmu di dunia ini tidak lama. Bapak ibu kan tahu ya, sudah pernah mendengar, setidaknya manusia itu dalam hidupnya akan mengalami 12 tahapan kehidupan. Ada berapa? 12. Yang pertama alam ruh, yang kedua alam rahim, yang ketiga alam dunia, yang keempat alam kubur, yang kelima alam kiamat,
Yang keenam, alam dibangkitkan. Yang ketujuh, alam dikumpulkan. Yang kedelapan, alam ditimbangkan. 9, alam dihitungkan. 10, alam diberikan syafaat pertolongan. 11, alam diperjalankan di sebuah jembatan. 12, alam ditentukan akhiratnya, surga atau nerakanya. Ada berapa? Bisa diulangi lagi? Yang bisa ngulang Ustadz kasih hadiah umroh gratis. Brosurnya saja. Kan brosur juga penting. Coba diulangi. Yang pertama alam apa? Alam ruh. Sudah kita lewati? Sudah kita lewati? Yang kedua alam apa? Alam rahim. Sudah kita lewati? Yang ketiga alam apa? Alam dunia. Sedang kita lewati. Mohon maaf. Oh Ustadz, ternyata dunia bukan akhir. Ternyata dunia ini tahapan yang keberapa? Ketiga. Masya Allah. Masih panjang atau tidak? Besok lusa kita semua akan bertemu dengan peristiwa namanya mati. Ustadz lihat ini wajahnya hampir sama semua. Bahkan sama. Wajah camat semua. Apa itu camat? Jangan tersinggung karena mati itu pasti. Betul? Hanya kita nggak tahu waktunya saja. Bisa jadi bapak ibu duluan, ahilman belakangan. Bisa. Atau dibalik, ahilman belakangan, bapak ibu duluan ya. Aa kan masih muda, Aa masih panjang hidupnya. Kata siapa? Sekarang yang masih muda mati ada atau tidak? Yang masih muda wafat dikit apa banyak? Bahkan survei membuktikan yang masih muda itu potensi matinya lebih besar dibanding orang tua. Coba kita cek. Aa belum pernah dengar ada nenek kakek mati trek-trekan motor. Tidak ada. Yang trek-trekan motor mati biasanya siapa? Anak muda, betul? Aa belum pernah dengar ada seorang nenek loncat dari apartemen tertinggi karena diputusin kakeknya. Asal nggak pernah dengar cerita yang begitu. Yang begitu mati mah biasanya siapa? Anak muda. Maka mohon izin, yang muda jangan leha-leha. Karena mati nggak lihat tua atau muda. Bisa jadi yang tua duluan, yang muda belakangan. Atau dibalik. Yang muda belakangan. Tetap yang tua duluan ya. Jadi hidup dunia mas singkat. Besok akan ketemu mati. Ketemu dengan alam kubur dia. Alam kubur itu tempat persinggahan yang akan jadi gambaran seperti apa kehidupan akhirat. Itu dikisahkan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kalau setiap melihat kuburan, beliau selalu menangis dan air matanya saking banyaknya membasahi janggutnya. Satu kali ditanya oleh sahabat yang lain, "Wahai Utsman, kenapa engkau menangis begitu banyak ketika engkau melihat kuburan?" Apa jawaban Utsman? "Aku teringat perkataan Nabi SAW. Apa kata Nabi? Alam kubur ini adalah gambaran alam akhirat. Mau tahu seperti apa alam akhiratmu? Itu tergambar dari keadaan alam kubur. Maka kita doakan sama Allah agar terjaga dari siksa kubur." Kan? Dalam sholat sebelum salam sering kita baca tuh, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masyihid. Itu berurutan tuh. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari pedihnya neraka jahanam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia saat kami hidup, saat kami mati. Berlindung kepadamu ya Allah. Dan kami berlindung dari fitnah Masihid Dajjal. Ketemu alam kubur. Nanti di alam kubur semua keadaannya berbeda. Semua orang menunggu sampai nanti dihancurkan di alam kiamat. Setelah dihancurkan, dibangkitkan yaumul ba'ats. Setelah itu dikumpulkan yaumul mahsyar. Bagaimana keadaan ketika itu Ustaz? Setiap orang sibuk dengan kualitas pribadinya masing-masing. Disebutkan dalam Al-Quran kan, yauma
Yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idhin sya'nun yughni. Akan ada satu hari di mana semua orang berlarian. Betul? Orang tua berlari meninggalkan anaknya. Anak berlari meninggalkan orang tuanya. Saudara meninggalkan saudaranya. Suami meninggalkan istrinya. Jangankan nanti, sekarang pun udah banyak. Betul? Istri meninggalkan suaminya. Semua. Tapi disebutkan dalam ayat yang lain, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Ada satu hari di mana mereka yang dekat di dunia, mereka akan jadi adu, jadi musuh. Illal muttaqin, kecuali mereka yang dekat di atas ketakwaan kepada Allah. Ini rumus nih. Tidak penting seberapa banyak teman kita, jika teman yang banyak itu tidak mengantarkan kita makin dekat sama Allah. Gak apa-apa punya teman yang sedikit, tapi yang sedikit itu mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mohon izin ya, cek mulai hari ini. Bunda punya suami, apakah suami bunda jadi orang yang membuat bunda makin dekat sama Allah atau tidak? Ayah punya istri, apakah istri kita jadi jalan dekat ke Allah apa enggak? Orang tua punya anak, apakah anak kita jadi jalan dekat ke Allah apa enggak? Anak punya orang tua, minta sama Allah agar orang tua ini jadi orang tua yang deketin kita sama Allah. Maka mohon maaf, apapun yang Allah beri tapi enggak jadi bikin dekat ke Allah, itu namanya bukan nikmat, itu namanya nikmat. Ada nikmat pakai ain, ada nikmat pakai qaf. Apa bedanya? Kalau nikmat pakai ain, itu setiap kebaikan yang mengantarkan kedekatan sama Allah, itu namanya apa? Nikmat. Tapi kalau nikmat pakai qaf, setiap kebaikan yang diberikan tapi enggak jadi dekat tambah ke Allah, nama lainnya istidraj. Apa nama lainnya? Maka jadiin tuh dunia ini, karena waktunya singkat, sebentar, cepat, maka pastikan setiap keberadaannya menjadikan kita makin dekat sama siapa? Satu, dunia ini waktunya singkat, padat, cepat. Yang kedua, dunia ini cirinya sendagurau, permainan. Betul? Wa mal hayatud dunya illa la'ibu walahun. Dan adapun kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sendagurau yang akan melalaikan kehidupan. Berarti gimana Ustaz? Ingat, jangan jadikan dunia sebagai tujuanmu, tapi jadikan akhirat tujuanmu. Dunia hanyalah wasilah untuk mendapatkan akhiratmu. Bukan berarti mohon izin ya, oh Ustaz, berarti enggak usah cari dunia. Enggak, dunia cari, tapi saat engkau dapetin dunia, balikin ke Allah. Itu poinnya. Karena kalau tidak, nanti dirimu akan dipermainkan dengan dunia sebagaimana permainan itu. Makanya dunia ini disebut dengan apa? Panggung. Kan gitu ya. Dunia ini panggung sandiwara. Terus ada yang di atas, jangan sombong. Ada yang di bawah, jangan putus asa. Dunia ini roda, akan ada masanya kita di atas, ada masanya kita di bawah. Betul? Hati-hati. Jangan punya sifat merasa. Sifat apa? Merasa.
Jangan merasa pintar, harusnya pintar merasa. Status hari Kamis itu ya. Jangan merasa pintar, harusnya pintar merasa. Jangan merasa soleh, harusnya merasa salah. Karena merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Status hari apa? Jumat ya. Jangan merasa soleh, harusnya merasa salah. Karena merasa soleh itu salah, merasa salah itu. Makanya hadirin punten ya, mohon maaf ya, kalau dengan ngaji jadi tambah ngerasa lebih pintar dibanding orang lain, ada yang salah itu. Kalau dengan taklim jadi merasa lebih baik, lebih suci, itu ada yang perlu dievaluasi. Iblis itu tidak akan pernah masuk surga karena punya sifat apa? Sombong. Jangankan masuk surga, mencium baunya surga pun tidak bisa. Kenapa? Sombong. Maka harusnya makin kita taklim, makin kita belajar, makin kita ngerasa nggak tahu apa-apa. Ya Allah. Maka nanti lihat hikmahnya, lisannya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, tidak suka memponis. Kenapa? Karena semua yang dihadirkannya semata-mata menjadikan dia makin dekat sama Allah. Ingat ya, dikayakan belum tentu dimuliakan dalam pandangan Allah. Dimiskinkan belum tentu hina dalam pandangan Allah. Status hari apa? Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang, tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Kenapa? Dua-duanya sama aja bagi orang beriman. Semua orang memuji kita belum tentu menjadikan kita mulia di hadapan Allah. Betul? Hati-hati dengan pujian, karena banyak nyamuk mati akibat tepuk tangan. Hati-hati juga dengan cacian. Boleh jadi itu adalah bab evaluasi untuk kita. Setuju? Maka bunda, teteh, ayah, teman-teman sekalian, kita gak bisa bilang begini, oh dia kaya, dimuliakan oleh Allah. Kalau gak jadi jalan dekat ke Allah, enggak. Oh dia miskin, gak punya apa-apa, hina dia. Kalau dengan miskin jadi tambah dekat ke Allah, mulia dia. Kalau kaya jadi bahan kemuliaan, mohon izin. Ibu tahu Korun? Tahu Korun? Bapak tahu Korun? Kenal? Di mana kenalan sama Korun itu? Kalau ngejar harta banyak, mohon izin kita ketinggalan zaman. Korun lebih duluan kaya dibanding kita, betul? Tinggi pangkat jabatan. Tahu Fir'aun? Tahu Fir'aun? Ini raja selama-lamanya raja, nggak pernah sakit. Ngaku Tuhan, coba bayangin. Bukan ukuran pangkat jabatan tinggi, bukan ukuran kemuliaan, kalau nggak jadi tambah dekat ke Allah. Setuju? Ukuran kemuliaan itu apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Itu. Maka dunia ini ciri yang kedua apa? Permainan dan senda gurau. Udah biasa aja. Makanya nanti ya, izin ya, nanti kalau di sini ada yang sekarang lagi ngerasa kehilangan, lagi ngerasa sedih, lagi ngerasa terluka, bilang gini, nggak apa-apa, cuma dunia. Coba ulangi, nggak apa-apa, cuma dunia. Ada yang bisnisnya bangkrut, coba gimana? Nggak apa-apa, cuma dunia. Ada yang ditinggal nikah, nggak apa-apa, cuma dunia. Ada yang mohon izin, awalnya bisnisnya luar biasa, sekarang habis, kehilangan segalanya. Apa kalimatnya? Nggak apa-apa, cuma dunia. Ada suami yang diambil sama orang lain, nggak apa-apa, cuma kenapa harus stres? Kenapa harus gelisah? Ustaz, suami saya Ustaz
Suami ibu kemana? Diambil sama orang lain, Ustaz. Udah, ibu, suami itu rezeki, betul? Rezeki itu makin ibu kasih makin ditambah sama Allah. Udah, sedekahin aja sama orang lain. Kenapa harus stres dengan apa yang tidak kita miliki? Setuju? Ini rumus juga ya. Kenapa ada orang yang merasa kehilangan? Jawabannya karena terlalu merasa memiliki. Status hari Sabtu malam Minggu itu tuh ya. Maka jika tidak ingin merasakan kehilangan, jangan merasa memiliki. Siapin kameranya, status nih, siapin nih. Jika tidak ingin merasakan kehilangan, jangan merasa memiliki. Nggak apa-apa, cuma maka tenang. Yang lagi di atas jangan sombong, yang lagi di bawah jangan putus asa. Hidup ini baik-baik saja. Kadang yang sering jadi bikin repot itu bukan keadaannya, tapi cara pandang kita menghadapi urusan dunia ini. Betul? Ada orang yang dikasih masalah stres, ada. Ada orang yang dikasih masalah tetap tenang saja, ada. Ketika dia paham dunia hanyalah sementara, udah dibikin santai aja. Yang ketiga, dunia ini cirinya tempat ujian. Tempat apa? Makanul bala, tempat ujian. Ada yang nanya begini, gimana ya caranya agar hidup kita nggak punya masalah? Apa jawabannya kira-kira? Ahilman jawab begini, nggak mau punya masalah, gampang, mati aja. Karena ciri orang hidup itu pasti punya. Betul? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul Rohim apa Ghafur? Rohim atau Ghafur? Rohim. Rohim apa Ghafur? Ghafur. Wa huwal azizul Ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Sebagai apa Ustadz? Sebagai ujian. Hidup ini tempatnya ujian. Betul? Makanya mohon izin, lihat ini wajahnya hampir sama semua. Kelihatan wajah banyak masalah. Jangan tersinggung ya. Dan kalau nanya, kira-kira di sini siapa yang paling banyak masalah? Gampang. Lihat aja yang duduknya nyender ke tembok. Kenapa yang nyender banyak masalah? Iya, karena di rumahnya tidak punya sandaran ya. Jadi pas ngaji teh nyender terusnya. Ibu-ibu nggak usah geser, biasa aja ibu ya. Makin ibu geser makin kelihatan ibu banyak masalah kalau begitu. Dibikin tenang aja. Dunia ini tempatnya apa? Ujian, betul? Oke, sekarang saya tanya begini. Kalau ada orang yang ikut ujian, hasilnya tidak lulus, yang salah soalnya atau jawabannya? Lebih keras, yang salah soal atau jawaban? Hati-hati, jangan pernah salahkan soal, tapi yang salah adalah jawabannya. Karena yang Allah ingin lihat dari ujian itu apa? Ayyukum ahsanu amala. Allah ingin lihat siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Itu. Makanya kalau kata Ahilman masalah itu singkatan. Masalah, masa mengenal Allah. Status hari Minggu depan. Sok jujur sama saya. Kalau dikasih masalah, hidup kita makin jauh dari Allah atau makin dekat sama Allah? Kalau pas lagi dikasih masalah, ngerasa lebih taat gak sama Allah? Betul gak? Sholat, rajin. Sholat tahajud, Masya Allah. Gak pernah bangun tahajud, jadi bangun tahajud. Sholat 5 waktu,
azan belum udah sholat. Saking lagi punya masalah begitu Pak. Sholat tahajud jam 8 pagi. Duha eta mah atunya. Semangat. Dan lagi punya masalah. Kadang kita tuh nggak tahu aja. Kalau dengan dikasih masalah, jadi tambah dekat ke Allah. Itu nikmat atau bukan? Itu anugerah sebenarnya. Maka dunia ini tempatnya ujian. Cuma bedanya ada orang yang ketika ketemu ujian marah, ada orang yang ketemu ujian sabar, ada orang yang ketemu ujian ridho, ada orang yang ketemu ujian syukur. Bayangin. Yang pertama apa? Marah. Ada nggak yang marah? Kenapa begini? Kenapa begini? Kita jawab, memang begitu. Itu aja. Stres. Buat apa? Coba saya mau tanya, marah-marah itu menyelesaikan masalah atau nambah masalah? Tapi nah atau meni marah-marah wae. Tapi Ustad, ini harusnya udah terjadi, udah sabar. Tapi nggak bisa juga Ustad. Ridho, puncak tertingginya apa? Syukur. Ada orang yang dikasih masalah begini, ya Allah, makasih ya Allah, Engkau nitipin masalah sama aku ya Allah. Catat ini ya, kalau dikasih masalah kita ridho, kita sabar, dan kita syukur. Sekarang kita bilang, ya Allah, kenapa begini? Nanti kita bilang, ya Allah, untung dulu begitu. Sekarang apa kalimatnya? Ya Allah, kenapa begini? Nanti apa kalimatnya? Ya Allah, untung dulu begitu. Ridho. Ahilman sejak kecil ditinggal orang tua. Saya anak yatim sejak kecil. Ketika masuk ke pesantren, ayah saya meninggal. Saya mondok di Garut, di pondok pesantren Darul Arqam di Garut. Satu alma mater dengan Ustadz Adi Hidayat. Saya adik kelas beliau, beda 4 atau 5 tahun dari beliau begitu. Saya dulu merasa bahwa kenapa orang tua saya dipanggil ketika saya sedang banyak membutuhkan ketika itu. Tapi ibu saya selalu menguatkan begini. Nah, jangan sedih. Nanti mama yang dagang sendiri, nanti mama yang cari uang. Yang penting Hilman sekolah, Iman sekolah. Jadi yang mau betul saya sekolah tuh ibu saya. Saya tuh waktu kecil nakal banget. Aduh, kelihatan kan ya. Saya emang gak bisa diem Pak. Aduh. Dan saya dulu tukang keliling-keliling dari panggung ke panggung. Saya MC acara dangdutan. Maka suaranya kan serak-serak basah kan ya. Saya keliling gitu. Jadi ibu saya tuh dari kecil udah tahu kalau saya tuh ada bakat-bakat lah di dunia entertain gitu ya. Tapi ibu saya bilang gitu, harus masuk pesantren biar Hilman jadi ustaz. Itu ibu saya pengen saya jadi ustaz. Pernah tetangga tuh sering komplain ke ibu saya, ibu ini si Iman begini. Apa jawaban ibu saya? Shh, jangan gitu, doain nanti Hilman bakal jadi ustaz. Terus saya bilang ke ibu saya, ustaz dari mana? Masa ustaz begini mah? Ibu saya tukang jualan di pasar, bapak saya kuli jualan di pasar. Rasanya nggak mungkin waktu itu. Tapi ibu saya itu kalau ngaji paling depan. Bapak saya kalau ngaji duduknya paling depan. Pernah ditanya, Pak, kenapa duduk paling depan? Saya pengen liatin ustadz, pengen liatin ulama. Moga nanti anak saya ada yang jadi ulama. Jadi bapak saya tuh kalau duduk paling depan, ibu saya paling depan. Kenapa? Kalau ditanya begitu, saya mandangin ulama. Semoga satu saat anak saya ada yang jadi ustaz, ada yang jadi ulama. Maka singkat cerita, masuklah di pesantren. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Sampai kelas 4. Di kelas 4 itu, ibu saya jatuh di kamar mandi. Stroke akhirnya. Maka ibu kami udah gak bisa lagi berjualan seperti biasa. Ibu kami hanya bilang, Hilman harus pinter ya, biar dapat beasiswa.
Karena mama udah gak bisa lagi ngasih Hilman biaya. Hilman harus pintar ya. Mama doain Hilman jadi anak yang pintar. Ketika ibu saya sakit, saya berjanji kepada Allah, ya Allah, saya tidak ingin menyakiti hati ibu saya. Bantu saya ya Allah. Gimana caranya agar saya bisa membahagiakan ibu saya. Maka selepas ibu saya sakit, saya sungguh-sungguh dalam belajar. Saya banyak baca, saya tinggal di masjid pesantren. Saya rajin begitu. Gimana caranya agar kemudian Allah berikan banyak kebaikan untuk hidup kami gitu. Saya punya kebiasaan, kalau libur dari pesantren, saya pulang ke rumah. Apa yang saya lakukan di rumah? Saya sering nyuapin ibu saya, karena beliau stroke kan, jadi gak bisa makan dengan sempurna. Ibu saya itu punya kebiasaan, kalau pagi-pagi suka nonton ceramah ustadz-ustadz di televisi. Satu kali ibu saya bilang begini, Iman, iya mah, nanti Hilman bakal ceramah di televisi ya, seperti ustadz-ustadz itu. Terus saya bilang, gak mungkin mah, kita kan orang kampung, kita orang desa. Saya asli orang Garut, Jawa Barat. Dulu kan rasanya jauh gitu ya, dari Garut ke Jakarta itu. Saya bilang ke ibu saya, gak mungkin mah. Apa kata mama saya? Shh, jangan begitu nak, aminkan saja. Apa kalimatnya? Aminkan saja. Ada iklan pakai bahasa Inggris. Kata ibu saya, nanti Hilman bakal sekolah pakai bahasa Inggris. Maksudnya ke luar negeri. Saya bilang gak mungkin ma, dari mana biayanya? Kata mama saya, shh, jangan begitu nak, aminkan saja. Apa kalimatnya? Ibu kami pernah dapat sejadah, gambarnya Ka'bah. Setiap selesai sholat suka baca talbiyah ibu saya itu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Satu kali saya tanya ibu saya, Mama teh kenapa suka baca talbiyah kalau setelah sholat? Dipeluk badan saya, dicium kening saya, diusap kepala saya. Kata mama saya, Mama itu ingin sekali berangkat ke Baitullah. Nah, Mama doakan ya, Hilman bisa bolak-balik ke Baitullah. Amin, amin. Sekarang dengan izin Allah, apa yang dulu pernah ibu saya ucapkan, sekarang terjadi semua. Terjadi semua. Ibu saya bilang, nanti Hilman ceramah di televisi. Sekarang dengan izin Allah, mungkin bunda ayah sering lihat kami. Saya tiap hari di CNN Indonesia, jam 5 sampai jam setengah 6. Kadang di beberapa televisi yang lain dengan izin Allah. Saya senang, alhamdulillah. Tapi saya sedih. Apa sedihnya? Ibu saya tidak sempat nonton saya di televisi. Karena Allah lebih duluan memanggil usia ibu saya sebelum saya tampil di televisi. Saya dapat kesempatan ke Jepang, ke Amerika, ke Kanada, ke Timur Tengah. Sekolah kami dengan izin Allah dari S1 sampai S3. Sekarang semuanya beasiswa. Ustadz pinter ya, Ustadz hebat ya. Shh, yang hebat bukan saya, tapi yang hebat ibu saya. Ibu saya pandai bagaimana melihat persoalan dalam hidupnya. Tidak marah, tapi beliau sabar, ridho dan syukur. Dulu kita ngelihat ini sesuatu yang berat, tapi hari ini kita katakan, untung dulu begitu. Ternyata sisi berat yang pernah kita rasakan dulu mengantarkan kebaikan untuk kita. Hari ini dengan izin Allah kita bisa haji umroh kapanpun, karena ada tour and travel yang kami bimbing. Tapi tangan saya belum sempat menggenggam tangan ibu saya untuk bisa berangkat ke Baitullah. Hidup ini tempat ujian, maka jangan mengeluh dengan ujian. Kadang ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan titipkan ujian kepada hamba tersebut. Man yuridillahu bihi khaira yusiba minhu. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan dalam hidupnya, maka Allah akan berikan ujiannya. Dalam hadis yang lain, inna idhamal jazai ma'a idhamil balai. Sesungguhnya beratnya ujian itu mempengaruhi besarnya pahala yang kita dapatkan. Makin berat ujiannya, makin ridho kita ngalaminnya, makin ridho kita menjalaninya,
makin besar pahala yang Allah siapkan untuk kita. Hidup ini tempatnya masalah, betul nggak? Coba kita hitung. Waktu kita sekolah, ada masalah nggak? Pengen cepat lulus, betul? Lulus kuliah, ada masalah nggak? Ada. Pengen cepat apa? Kerja. Udah kerja, ada masalah? Pengen apa? Nikah. Udah nikah. Tolong jawab ini. Udah nikah. Masalah tambah sedikit apa tambah banyak? Kok kayak curhat gitu sih? Sok lihat, bener nggak? Terus naik lagi, pengen punya anak. Setelah punya anak, masalah hilang atau tetap ada? Hidup mah nggak akan pernah berhenti dari ujian. Dan kita harus ingat, ujian itu sedikit, nikmat Allah itu banyak. Ulangi, ujian itu sedikit, nikmat Allah itu banyak. Mengapa ada orang yang fokus ngerasa nikmatnya sedikit? Karena pandangannya selalu pintar melihat masalah yang dia hadapi, sehingga dia tidak melihat kebaikan yang Allah titipkan di balik ujian yang dia dapatkan itu. Maka hidup ini tempatnya apa? Ujian. Baru yang keempat, ini rumusnya. Dunia ini tempat ibadah. Tempat apa? Ibadah. Oh Ustaz, kalau kita ingin baik dalam hidup, perbaiki ibadah kita. Udah. Jelas atau tidak? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Beribadah kepada aku, kata Allah. Jadi dunia ini tempatnya ibadah. Makin baik pengabdian kita sama Allah, makin Allah berikan kebaikan untuk kita. Mohon maaf ya, ayah bunda, bapak ibu sekalian. Selama kita masih hidup, maka selama itulah ujian akan terus datang. Tapi selama itulah, selama kita makin dekat sama Allah, maka selama itulah kita diberikan jawaban dari setiap ujian kita. Ada yang nanya gini, kenapa ada orang yang taat sama Allah tapi hidupnya tambah susah? Ada nggak? Ada nggak? Kan sering nanya gitu. Kata kalau kita dekat ke Allah hidupnya, tapi yang terjadi makin dekat ke Allah tapi makin susah. Mohon maaf, yang namanya masalah nggak akan pernah berhenti. Doa, zikir, sholat, puasa, baca Quran, dan semua aneka ibadah itu seperti payung. Seperti apa? Payung itu tidak bisa menghentikan hujan, tapi payung bisa melindungi tubuh kita dari derasnya air hujan. Betul? Semua kedekatan kita sama Allah itu mungkin tidak bisa membuat masalah itu jadi nggak datang ke kita, enggak. Tapi dengan dekatnya ke Allah, kita bisa makin tenang ketika dikasih masalah. Itu jawabannya. Karena yang paling penting ketika kita dikasih masalah apa? Ketenangan. Karena kalau nggak tenang, stres. Kalau nggak tenang, frustasi. Kalau nggak tenang, nauzubillah, bunuh diri. Kalau nggak tenang, mohon izin, menzolimi. Betul? Kita tuh butuh tenang. Dan yang ngasih tenang itu apa? Rangkaian ibadah yang kita hadirkan dalam kehidupan. Maka pentingnya kita dekat sama Allah. Gimana caranya? Lakukan apa yang Allah cintai, tinggalkan apa yang Allah benci. Ulangi. Lakukan apa yang Allah cintai, tinggalkan apa yang Allah benci. Yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. 1, 2, 3. Yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Sederhana. Yang wajib sok dijaga. Rukun Islam ada berapa? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji jika mampu. Sok dijaga. Sholat, tolong izin mohon maaf. Ini bulan Rajab, ada peristiwa Isra Mi'raj kita tahu. Dalam Isra Mi'raj ada hikmah perintah apa? Sholat. Ini rumus. Bunda, teteh, sayang, ayah, bapak, teman-teman sekalian. Mau baik hidup kita, perbaiki sholat. Mau terjaga hidup kita, jaga sholat. Makin baik sholatmu, makin baik hidupmu. Bahkan, tolong catat ini. Kualitas sholat itu menentukan kualitas rezeki. Quran
surat Toha ayat 132. Surat apa? Toha ayat berapa? 132. Perhatikan ini. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa'mur ahlaka bis salat, dan perintahkanlah keluargamu untuk salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam menunaikan salat itu. Kalau salatnya udah sabar, salatnya udah benar, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Insyaallah. Kenapa? Nahnu narzukuka, kami yang akan menjamin rezekimu. Wal akibatu litaqwa, dan itu adalah akibat ketakwaanmu kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin, yang di sini ngerasa bahwa rezekinya sempit, hidupnya sulit, rumit, perbaiki salat. Karena salat sumber ketenangan, salat sumber kebahagiaan, salat sumber kemudahan, salat sumber rezeki. Kenapa? Ketika Nabi Isra Mi'raj, sebelumnya Nabi kan mengalami kondisi yang sangat sedih, ditinggal oleh paman dan istri tercintanya. Betul? Nabi berikan peristiwa Isra Mi'raj. Isra diperjalankannya Nabi SAW dari Haram ke Aqsa. Mi'raj diangkatnya Nabi dari Haram, dari Aqsa, Sidratul Muntaha. Pulang dari sana, Nabi diberikan perintah sholat. Ini clue kepada kita. Sesulit apapun kita, jika sholat dihadirkan di dalamnya, maka kesulitan itu akan mengantarkan kebahagiaan untuk kita. Maka jaga sholat, jaga sholat, jaga sholat. Yang wajib, yang sunnah, mau sempurna lagi, sunnah. Catat ya, izin Allah ya, 3 sholat sunnah. Kalau hidup kita mau tambah lebih baik. 1, sholat sunnah tahajud. Belajar bangun di sepertiga malam. Belajar berkholwat sama Allah, ngadu sama Allah. Kalau mau nangis, nangis di situ. Di waktu sepertiga malam, Allah turun ke muka bumi. Dan Allah mencari di antara hambanya yang tahajud. Kalau ada di antara mereka yang banyak dosa, kemudian minta ampun kepada Allah, maka Allah ampuni dosa-dosa. Kalau ada seorang hamba di malam itu yang sedang sulit dan dia minta dimudahkan kepada Allah, maka Allah mudahkan itu. Tahajud. Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyam asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di sebagian malam bangunlah, dirikan salat tahajud sebagai tambahan untukmu, niscaya Allah akan angkat derajatmu maqaman mahmuda, ke tempat yang terpuji. Yang kedua, salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Lebih baik daripada dunia beserta isinya. Bukankah selama ini itu yang kita cari? Dunia. Bahkan ada orang yang stres karena dunia. Ternyata dunia itu mudah di genggaman kita dengan izin Allah, asalkan kita taat sama Allah. Dan yang ketiga, sholat duha di pagi hari. Barang siapa yang tidak tertinggal sholat duha 4 rakaat di pagi hari, 2 salam, maka Allah cukupkan kebutuhannya. Izin Allah, perbaiki, naikin lagi zakat. Yang sudah sampai nisab haulnya, keluarkan hartanya. Yang sunnahnya sedekah, infak, ayo keluarin. Jangan takut sedekah. Mana kosot sodakutun min mal, tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Betul? Coba Ustadz mau tanya, sekaligus tes ya. Kira-kira yang di sini kalau infak ngasih yang sedikit apa ngasih yang banyak ya? Yang mana? Coba dicek ya. Kalau kita punya uang 70.000 2 lembar, 50 dan 20, yang mana sedekahnya? Jujur yang mana? Uangnya nambah lagi 80.000 3 lembar, 50, 20, 10. Yang mana sedekahnya sekarang? Yang mana? 10. Nambah lagi uangnya 85.000 4 lembar, 50, 20, 10, 5.000. Yang mana? Terakhir ya, uangnya nambah 87.000 5 lembar, 50, 20, 10, 5.000, 2.000. Yang mana sedekahnya? 5.000.
Jujur yang mana? 2000. Masuk toilet sekarang berapa? 2000. Masuk surga? Nggak nyambung kalau jawabannya 2000. Ayo banyakin sedekah. Ada filosofi hidup namanya terima kasih. Terima. Apa artinya Ustaz? Seberapa banyak yang ingin kita terima tergantung yang kita kasih. Status hari Senin itu. Seberapa banyak yang ingin kita terima tergantung yang kita. Makin banyak yang kita kasih, percaya makin banyak yang kita terima. Betul? Naik lagi puasa. Yo. Besok Ramadan. Mau ketemu Ramadan semuanya? Yuk, perbaiki Rajabnya. Rajab bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, Ramadan bulan memanen. Ulangi, Rajab bulan apa? Menanam. Sya'ban bulan apa? Menyiram. Ramadan bulan apa? Memanen. Orang gak mungkin panen kalau gak nyiram. Betul? Orang gak mungkin nyiram kalau gak nanam. Maka jadiin Rajab ini bulan untuk nanam kebaikan. Banyakin. Nanti ketemu ame Ramadan. Amin. Haji. Kalau belum mampu minimal umroh. Sok dikuatin betul. Semuanya ringkaran ibadah kita dikerjain semua. Next lagi hablum minanasnya. Sama orang tua, catat baik-baik. Yang masih punya orang tua, muliakan orang tuanya. Ridallah fi ridal walidain, wasuhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Murka bencinya Allah tergantung murka benci orang tua. Mohon izin ya, jangan sakiti hati orang tua kita. Jika belum bisa membahagiakannya, minimal jangan pernah menyakitinya. Ulangi, jika belum bisa membahagiakannya, minimal jangan pernah menyakitinya. Ibu, jaga ibu kita. Ada 5 air yang ibu keluarkan untuk anaknya, yang tidak akan bisa digantikan oleh anaknya. Ada berapa? 5 air yang ibu keluarkan untuk anaknya, yang tidak akan bisa digantikan oleh anaknya. Air ketuban ketika ibu mengandung anaknya. Air darah ketika ibu melahirkan anaknya. Air susu ketika ibu menyusui anaknya. Air mata ketika ibu menangis mendoakan anaknya. Air keringat ketika ibu membesarkan merawat anaknya. Maka yang masih punya ibu, sayangi ibunya. Itu keramat yang paling besar. Doanya mustajab. Ayah, bapak juga. Ada sosok manusia yang begitu rela berkorban untuk kita. Ketika ditanya lelah, dia gak pernah jawab lelah. Ayah capek? Enggak. Ayah lelah? Enggak. Kenapa? Karena begitu luar biasa cinta kepada anaknya. Maka hormati orang tua kita. Adik kakak yang akur. Suami istri yang rukun. Sesama tetangga, masyarakat, jaga ukhuwah kita. Jangan bertengkar, jangan berantem, jangan membenci siapapun. Ingat ya, hati yang penuh kebencian membuat amalnya tidak terangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, kalau ada 2 dosa yang siksanya langsung disegerakan di dunia, itu ada 2. 1, dosanya durhaka anak sama orang tua. 2, kebencian dan kezaliman kita kepada orang lain. Maka bersihin hati, jangan membenci, jangan mendengki. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintai yang ada di bumi, maka yang di langit akan mencintaimu. Insyaallah. Belajar minta maaf jika menyakiti, belajar memaafkan jika disakiti. Ulangi. Belajar minta maaf jika menyakiti, belajar memaafkan jika disakiti. Tapi susah Ustaz, sakit Ustaz. Dia ngehina saya Ustaz. Dia zolim sama saya Ustaz. Dia ngambil hak saya Ustaz. Kita pasti akan mati, betul gak? Kenapa harus memelihara ego di hati ini?
Catat ini ya. Ada 3 amalan yang akan mengantarkan seseorang dibangunkan istana di surga. Ada berapa? 1, falyafu amman dolamaka, maafkan orang yang menyakitimu. 2, wal yu'ti man haramaka, memberilah kepada orang yang tidak baik kepada dirimu. Dan yang ketiga, wal yasil man qata'aka, sambungkanlah silaturahmi kepada orang yang pernah memutuskannya dengan dirimu. Mudah apa susah? Mudah apa susah? Susah, karena pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya apa? Kipas angin, kulkas 1 pintu. Dah, mudah-mudahan ya, yang di sini makin baik hidupnya insya Allah ya. Ibadah kita makin baik insya Allah ya. Maka terakhir ada 1 doa yang diwasiatkan oleh Nabi kepada seorang sahabat untuk dibaca di akhir sholat. Hafal gak doanya nih? Coba ya, ahilman sekali, Bapak Ibu sekali lagi. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu mengingatmu dan bersyukur kepadamu dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Dunia ada berapa cirinya? 4. 1, dunia ini waktunya singkat dan cepat. Yang kedua, dunia ini bentuknya permainan dan senda gurau. Yang ketiga, dunia ini tempatnya apa? Ujian. Dan yang keempat, dunia ini tempatnya apa? Ibadah. Jelas materinya? Ada ilmunya? Ada manfaatnya? Bisa kita amalkan? Senang hari ini bisa dengerin tausiah Hilman? Senang? Masih mau dengerin apa enggak? Masih? Nah, yang masih mau udah follow Instagram saya belum? Ya, follow Instagram saya ya, Ahilman Fauzi. Ahilman Fauzi. Follow Instagramnya. Di situ ada tausiah-tausiah pendek dari apa yang kami hadirkan. Sok, jika baik boleh dibagikan, jika ada yang salah boleh dikoreksi, diluruskan. Para alim, para ulama, jika sore ini ada yang salah dari apa yang Nanda sampaikan, tolong dikoreksi. Karena semua yang benar pasti dari Allah, dan semua yang salah pasti dari saya yang banyak kesalahannya. Barangkali itu yang bisa Ahilman sampaikan. Sebelum saya nanti doa di akhir, kita doa dan muhasabah. Mungkin ada yang disampaikan dari Ustadz, silakan. Dari pengurus, silakan. Fadhil. Ya, Masya Allah. Jazakallah Ustadz Hilman, begitu besarnya doa ibunda orang tua, dan saya yakin orang tua kami juga yang ada di ruangan ini senantiasa di setiap sholatnya, setiap usahanya karena Allah Ta'ala, dan mendoakan agar anak-anak menjadi muslim dan muslimah yang insya Allah menjadi pejuang daripada agama Allah. Amin. Amin. Bapak dan Ibu semuanya, rasa senang hati kami pada hari ini salah satunya ingin kami sampaikan bahwasanya dari hasil sedekah yang terkumpul dari kotak infak yang Bapak dan Ibu berikan di awal kegiatan kita tadi berjumlah sementara Rp5.240.000 ditambah 5 real. Alhamdulillah. Dan masih ada 3 kotak yang memang belum terbuka dan masih di dalam penghitungan. Pada Bapak dan Ibu semuanya, sama seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz kita, guru kita, Ustadz Hilman, bahwasanya hari ini kami jauh dari kota ke kota, dari provinsi ke provinsi, dari daerah ke daerah, dari masjid ke masjid, bukan untuk sesuatu yang sifatnya kerjaan, bukan untuk sesuatu yang sifatnya kesombongan, bukan untuk eksistensi, tapi lebih kepada bagaimana kita sama-sama
membantu, sama-sama gotong royong, sama-sama saling berpegangan tangan. Apa yang diceritakan Ustadz Ilman ingin kami tularkan kepada seluruh yatim-yatim kami yang hari ini berada di rumah tahfiz. Rumah tahfiz yang berdiri semenjak 2004, awalnya hanya berjumlah 10 orang ya. Akhirnya bertambah menjadi 10 rumah tahfiz. Awal membuka di Surabaya dan kemudian di Jawa Timur awalnya hanya 1 rumah tahfiz, kemudian 2 rumah tahfiz, dan yang mendaftar hanya 2 orang, Bapak dan Ibu semuanya. Hari ini di 2022 dan kemudian 2023, alhamdulillah kita sudah memiliki khususnya Surabaya itu sampai dengan 500 rumah tahfiz. Bapak dan Ibu semuanya, bukan tidak sedikit kejadian-kejadian menarik yang kami jemput. Ketika kami jemput anaknya ke Lombok, ketika kami jemput anaknya ke Padang, orang tuanya masih dalam kondisi sehat. Sesampainya 10 hari di rumah tahfiz, ibunya wafat. Ini menjadi kesungguhan hati kami, bahwasanya hari ini niat dan cita-cita mereka sangat mulia untuk bisa menjadikan anak-anaknya menjadi penghafal Al-Quran. Maka dari acara ini kami ingin bergotong royong. Kami ingin mengajak Bapak dan Ibu semuanya untuk bisa bareng-bareng Ustadz Hilman, bareng-bareng Rumah Tahfiz Center, untuk bisa benar-benar menyokong pendidikan tahfizul Quran anak-anak yatim, khususnya yang ada di Surabaya dan umumnya yang ada di Jawa Timur. Salah satu pesantren khusus kita juga berada di Banyuwangi, dan kemudian tersebar salah satunya juga ada di Krian, rumah tahfiz kita, ada di Sidoarjo, ada di Wuyu, ada di Blitar, ada di Tulungagung, ada di Madura, dan banyak daerah-daerah lainnya yang Ibu bisa kontak langsung ke kami jika Ibu ingin melihat rumah tahfiz tersebut. Maka atas dasar kebaikan itulah, atas dasar itulah ajakan kami beserta para jemaah Masjid Al-Milah hari ini kami izin untuk menawarkan kebaikan tersebut. Dengan apa? Dengan cara komitmen sedekah. Apa itu komitmen sedekah? Bapak dan Ibu cukup menuliskan namanya saja. Bapak dan Ibu hanya cukup menuliskan nama dan nomor teleponnya, sehingga nanti kami bisa mengingatkan kapanpun Bapak dan Ibu memiliki rezeki tersebut, silahkan ditunaikan. Kapanpun Bapak dan Ibu memiliki rezeki tersebut, silahkan ditunaikan. Maka ini bukan sebuah beban ketika Ibu mencatatkan nama Bapak dan Ibu, tapi itu merupakan semangat bagi kami bahwasanya perjuangan kami tidak sendiri. Urusan Hafizul Quran bukan urusan Rumah Tahfiz Center saja, tapi Hafizul Quran itu urusan semua masyarakat, termasuk jamaah yang ada di Masjid Al-Milah. Maka komitmen sedekah itu izin, tanpa untuk ria, tanpa untuk apa-apa, dan niat karena lillahi ta'ala. Izin Bapak dan Ibu semua, mari kita bergotong royong, karena ketika kita bergotong royong maka itu akan menjadi ringan. Maka izin komitmen sedekah itu, silahkan Bapak tunjuk tangan, akan ada panitia yang akan mendatangi Bapak, dan silahkan maju, akan ada hadiah kenang-kenangan dari Ustadz Hilman kepada kita semua sebagai bentuk bahagianya kita karena Bapak dan Ibu mau bergotong royong untuk menciptakan 1 juta menghafal Al-Quran khususnya untuk yatim duafa. Maka Bapak dan Ibu izinkan kami untuk membuka kesempatan terbaik dengan komitmen sedekah 5 juta rupiah untuk 5 orang pertama. Silahkan Bapak dan Ibu. Bismillah, niat karena Allah, tidak karena keriaan, bukan karena kesombongan. Kapanpun Bapak dan Ibu memiliki rezeki tersebut, silahkan ditunaikan. Mau sampai lunas, mau sampai tidak lunas, ini bukan sistem hutang atau lagi debt collector, bukan. Tapi ini adalah untuk gotong royong. Semangat ini akan kami hantarkan bersama Bapak dan Ibu, dan niatkan semua sedekah ini karena Allah Ta'ala. Dan doakan mudah-mudahan karena sedekah ini anak kita, cucu kita, dan kemudian mungkin orang tua kita yang sedang sakit, Allah sembuhkan. Dan kemungkinan juga atas sedekah Bapak dan Ibu, mudah-mudahan anak cucu kita juga ada yang menjadi hafizul Quran dan menjadi ulama layaknya Ustadz Hilman, guru kita yang hari ini berbicara di depan kita semua. Monggo silakan. 5 juta pertama untuk 5 orang terbaik sedekah komitmen sedekah. Silakan tinggal tunjuk tangan Bapak Ibu.
Silakan agar panitia nanti bisa langsung mendatangi, baik ibu-ibu ataupun bapak. Silakan. 5 orang terbaik. Pertama, dengan nominal komitmen sedekah 5 juta rupiah. Kapanpun bapak dan ibu memiliki rezeki tersebut, silahkan ditunaikan. Tidak harus hari ini, tidak harus minggu ini, tidak harus bulan depan, kapanpun. Alhamdulillah 1 orang, 2 orang terbaik, 3, 2. Oke, baik, lanjut 3, 4. Alhamdulillah 5, 6. Alhamdulillah dengan komitmen 5 juta rupiah. Bismillah. Monggo silakan. Kita buka kesempatan untuk 5 orang terbaik kedua, berarti dengan total 5 juta rupiah. Bismillah. Kapanpun. Baik, silakan. Tadi sudah ada 6 orang yang mengangkat tangan. Bismillah. 7. Alhamdulillah. Silakan, niatkan hatinya karena Allah. Sekali lagi, niatkan hatinya karena Allah, bukan karena ada Ustadz Ilman di sini, bukan karena ingin foto dengan Ustadz Ilman, biar supaya dipandang orang punya, biar dipandang kita punya, bukan. Kapanpun, mau nunggu gajian, mau nunggu apapun, terserah. Bismillah, lillahi ta'ala. Monggo silakan. Yang ke-8. Baik, mungkin bapak dan ibu merasa bahwasanya kesanggupan kami belum sampai segitu, tapi kami ingin terus membantu pergerakan Hafizul Quran, maka akan saya buka dengan nominal 2 juta rupiah. Monggo silakan. Niatkan karena Allah Ta'ala, bukan karena baik Pak, 1. Ada lagi, silakan tunjuk tangan Pak. 2, 3, 4. Baik, silakan Pak. 5 di ujung pintu. 6. Bismillah. 7, 8, 9. Monggo silakan. 2 juta rupiah. Kapanpun. 9. Baik, silakan. Baik, Bapak Ibu. Ayo, silakan niatkan kembali. Tanya hatinya, tanya kebutuhannya, apa yang ingin melalui sedekah itu. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita, entah orang tua kita sakit, anak kita sakit, mungkin tetangga kita selama ini tidak pernah bercakap-cakap, gara-gara kita sedekah akhirnya Allah turunkan hidayah kepada tetangga kita. Yang mungkin dulunya dia zalim, akhirnya dia baik kepada kita. Yang mungkin anak kita juga lagi sakit, yang mungkin anak kita juga butuh yang namanya lulus kuliah. Monggo silakan, doakan. Dan karena itulah menjadi wasilah daripada perantara kebaikan Bapak dan Ibu semuanya. Monggo silakan dengan nominal 2 juta rupiah. Baik, mungkin dirasa memang masih belum juga mampu secara pribadi, tapi ingin tetap membantu, maka kami berikan kesempatan dengan nominal 500.000 rupiah. Silakan Bapak dan Ibu semuanya. Niatkan karena Allah Ta'ala. 1, 2, 3, 4. Monggo silakan. 500.000 rupiah. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Monggo silakan. 12, 4, 13. Mohon maaf. 14, 15, 16, 17, 18. Bismillah. Karena Allah Ta'ala. Bapak dan Ibu semua, mungkin tidak akan bisa kita cukupkan hari ini langsung di depan, tapi nanti perwakilan, dan kemudian Bapak dan Ibu boleh datang ke meja gerai kita untuk menunaikan. Minimal catatkan saja dulu nama dan nomor teleponnya, sehingga nanti kita dapat mengingatkan Bapak dan Ibu kapanpun Bapak dan Ibu memiliki rezeki tersebut. Artinya ini bukan paksaan. Terus kalau nggak tertunaikan seperti apa? Biar Allah yang menunaikan. Biar Allah yang menunaikan. Bismillah. Selanjutnya dengan 500.000 rupiah. Ada lagi? Silakan. Alhamdulillah sudah ada 20 orang. 21, 22. Silakan lanjut Bu. 23. Bismillah. Karena Allah Ta'ala. Monggo silakan. Semoga ini menjadi wasilah kepada Bapak Ibu. 24. Alhamdulillahirabbil alamin. 25. Alhamdulillah. Bismillah, monggo, silakan. 26, alhamdulillah. 26, oke. 27, alhamdulillah. 28, alhamdulillah. Bismillah, niatkan karena Allah Ta'ala. Baik Bapak dan Ibu semua, nominal-nominal tersebut jangan dianggap sebuah kriaan agar nampak di orang lain bahwasanya kita memang ingin membantu karena kita punya, tapi karena Allah Ta'ala. Seperti apa yang menjadi ucapan daripada Ustadz kita dan menjadi kajian kita pada sore hari ini. Maka insya Allah untuk nominal-nominal yang lainnya yang mungkin dirasa belum tersebutkan oleh saya, tapi itu merupakan kesanggupan pribadi kita, silahkan.
untuk mendatangi gerai yang ada di sebelah kiri saya, yang insya Allah nanti akan dicatatkan nama dan nomor teleponnya saja, sehingga nanti kami bisa mengkonfirmasi kapan Bapak dan Ibu bisa untuk menunaikan, dan itu tidak merupakan paksaan, dan insya Allah akan kami ingatkan sesuai dengan permintaan Bapak dan Ibu semua. Maka kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh jamaah Masjid Al-Milah, yang mudah-mudahan semoga dengan kehadiran kita hari ini itu menambah keberkahan dalam hidup kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kemudian mungkin akan ditutup dengan doa oleh Ustaz Hilman. Kepada Ustaz kami persilahkan waktu dan doa. Ya. Bismillah, mudah-mudahan yang berinfak semoga Allah balas dengan infak yang terbaik, dengan balasan yang terbaik insyaallah. Semoga jika kita niatkan infak kita untuk para penghafal Quran, kalau ada di antara mereka yang menghafal Quran, insya Allah bacaan Al-Qurannya akan sampai kepada kita yang berinfak di dalamnya. Ala dini wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Angkat kedua telapak tangan kita, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la 'aiban illa satartah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha. Ya Allah, jika sore ini ada yang sedang banyak dosa, ada di antara kami yang banyak dosa, yang banyak maksiat, banyak kesalahannya, yang buruk masa lalunya, yang hina dina kelakuannya, yang kotor hatinya, yang buruk perilakunya. Ya Allah, kami mohon, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Engkau pisahkan kebersamaan kami kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Engkau akhirkan majlis ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, berikan kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Perbaiki hidup kami sebelum kami kembali kepadamu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ampuni mata kami jika sering melihat yang haram. Ampuni lisan kami jika sering berbohong, ingkar janji, fitnah, sumpah serapah, ghibah. Ampuni ya Allah. Ampuni tangan kami ya Allah jika pernah bersentuhan dengan yang haram. Ampuni perut kami ya Allah jika pernah makan minum yang haram. Ampuni kemaluan kami ya Allah jika di antara kami di sini ada yang pernah berzina. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah, ampuni kaki kami jika sering melangkah ke tempat maksiat. Allah, dosa kami banyak ya Allah, tapi kami yakin ampunanmu lebih luas dibanding dosa-dosa kami. Ya Allah, ampuni dosa kami kepada orang tua kami. Ampuni kesalahan kami kepada orang tua kami. Ampuni sikap buruk kami kepada ayah ibu kami. Jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah. Sehat afiatkan badannya ya Allah. Namun jika orang tua kami ada yang telah wafat, lapangkan alam kuburnya. Terima iman Islamnya. Ampuni dosa-dosanya. Jadikan kuburan orang tua kami raudhah min riyadil jannah ya Allah.
Masukkan orang tua kami nanti ke dalam surga-Mu ya Allah. Berkumpul lagi bersama kami dalam surga-Mu ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, berkahi rumah tangga kami, berkahi keluarga kami, berkahi anak cucu keturunan kami. Ya Allah, takdirkan semua anak cucu keturunan kami semuanya menjadi soleh dan soleha ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, seperti ini Engkau kumpulkan kami di dunia, maka seperti inilah nanti Engkau kumpulkan kami di surga ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda, bapak ibu sekalian, semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita jadi tambah baik insyaallah, dan mudah-mudahan seperti doa kita tadi, seperti ini kita kumpul di dunia, maka seperti inilah nanti Allah kumpulkan kita di surga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf jika banyak kekurangan yang kami sampaikan. Yang benar semua dari Allah, yang salah dari kami yang banyak kehilafannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.